Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Aku punya Ace of Cups ya teman-teman. Nice banget nih, istimewa. Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aries, ya kan? Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Ace of Cups tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa. Kenapa? Kartu ini menggambarkan, melambangkan tentang keberkahan. Kartu ini melambangkan tentang keberuntungan. Kartu ini melambangkan tentang kelimpahan, ya kan? Nah, jadi ini meliputi segala hal sebenarnya teman-teman. Jadi ada sebuah indikasi tentang bakal adanya perubahan-perubahan besar yang mungkin saja akan berpotensi di dalam kehidupan kamu dalam pekan ini. Baik dari kondisi ekonomi, rezeki ya teman-teman. Kemudian masalah kesehatan mungkin juga. Kemudian rumah tangga, asmara. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua, aku punya King of Swords. Ada Raja Pedang. Raja Pedang ini muncul hadir untuk energi kartu kedua. Nah, jadi dari kartu kedua ini memang cukup terlihat teman-teman sebuah sikap optimisme kamu. Ya, sepertinya memang kamu punya target besar, kamu punya rencana besar, kamu punya planning besar, dan kamu punya tujuan yang sangat begitu besar. Dan apa yang mungkin menjadi tujuan terbesar kamu itu berpotensi loh teman-teman akan tercapai. Contoh nih, ya kan, bagi kamu mohon maaf teman-teman Aries yang mungkin ya kan tujuan besar impiannya ingin memiliki rumah sendiri ya, bagi yang masih mungkin tinggal bersama keluarga ataupun kontrak, ya aku doain deh teman-teman kamu semua bisa memiliki rumah yang bagus, rumah yang besar ya. Kemudian mungkin juga ada yang ingin memiliki mobil yang bagus ya, sawah yang bagus, sawah yang lebar, maaf ya. Dan kemudian mungkin ingin membahagiakan orang-orang yang disayangi tentunya ya. Dan terlihat pula sih sebenarnya dari energi kartu kedua ini seakan-akan seperti ada sebuah apa ya teman-teman, menggambarkan tentang kamu ingin membuktikan gitu loh kepada orang-orang yang selama ini selalu memandang kehidupan kamu sebelah mata, ya kan? Nah, the devil muncul hadir. Jadi memang dari kartu ketiga ini cukup menggambarkan tentang bagaimana teman-teman ya, banyaknya energi yang sepertinya memang selalu saja berupaya berusaha untuk menutup ya, menutup, menghadang, menghalangi kamu untuk bahagia. Oke. Jadi ini yang terjadi. Banyak yang menghalang-halangi kamu untuk bahagia. Jadi ketika banyak energi yang mencoba untuk menghalang-halangi kamu untuk bahagia teman-teman, ya tentu ini cukup merepotkan kamu sebenarnya. Ya banyak magic, ya banyak yang tidak suka, banyak yang membenci, banyak yang tidak suka, tidak senang, iri, dengki terhadap kehidupan kamu teman-teman. Apalagi ketika nanti kehidupan kamu bangkit, ya pasti bakal semakin membuat mereka akan Eee, semakin panas ya teman-teman, tetapi nggak apa-apa, lebih bagus gitu ya, kamu sukses, mereka menderita, ibaratkan seperti itu. Tetapi ketika kamu menderita, susah teman-teman, mereka senang, bahagia, selalu menari-nari dan tertawa melihat kesusahan kamu, gitu ya. Nah, kemudian aku punya Two of Wands ya, jadi nggak usah terlalu fokus banget terhadap energi mereka lah teman-teman, kamu harus lebih terfokus terhadap tujuan gitu ya. Ini sangat penting, teman-teman, ya, agar
ketika kamu sudah punya tujuan, ya kan terfokus terhadap sebuah tujuan, maka eh, kamu nggak akan terlalu apa ya? Itu akan cepat sih sebenarnya, akan mempercepat kamu memperoleh tujuan kamu, mencapai tujuan kamu. Ya, lagian juga nggak ada pentingnya kamu memikirkan mereka ya kan, orang-orang yang toksik, karena semakin kamu sukses nanti berhasil, ya mungkin dengan cara itu deh teman-teman, jalan satu-satunya. Ya, itu akan membuat mereka itu akan semakin hancur gitu aja sih, ya kan. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya ataupun rezeki untuk teman-teman Aries dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Aries dalam pekan ini? Oke, semoga kondisi keuangan kamu bagus untuk pekan ini ya, teman-teman. Nah, aku punya The Hanged Man. The Hanged Man muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Aries ya. Ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana perjuangan dan pengorbanan kamu selama ini, teman-teman. Aku akui, kamu benar-benar menunjukkan sebuah totalitas yang sangat luar biasa. Menunjukkan hal yang terbaik yang kamu miliki. Dan kemudian hal yang terpenting lainnya adalah ketika semua hal yang kamu lakukan itu kamu serahkan terhadap Tuhan masing-masing. Nah, ini sangat bagus, teman-teman. Jadi ketika kamu yakin ya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan hal yang terbaik untukmu. Artinya ya semuanya kehendak Tuhan. Maka sebenarnya itulah awal yang baik yang dimana kamu akan memperoleh sebuah kesempatan untuk ya kan kehidupan yang bakal lebih baik. Potensinya sih seperti itu. Ada sebuah indikasi tentang bagaimana rezeki itu bakal datang dari jalan, dari arah yang mungkin tidak kamu duga, dari arah yang mungkin tidak kamu sangka sebelumnya, teman-teman. Oke, nah inilah rencana baik dari Tuhan yang sebenarnya tidak bisa kamu prediksi sebelumnya, ya. Nah, kemudian pada kartu yang terakhir aku punya Ten of Pentacles. Oke, 10 koin muncul hadir sebagai energi penutup, teman-teman. Ya kan, jadi sebagai energi penutup berbicara masalah keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Aries, tentu ini ada sebuah kartu yang sangat istimewa banget loh, teman-teman. Ya kan, kenapa aku katakan demikian? Karena kartu ketiga ini menggambarkan tentang bagaimana kelimpahan materi rezeki yang akan kamu peroleh, akan kamu dapatkan. Rezeki kamu cukup bagus, ya cukup berlimpah. Akan ada rezeki nomplok yang mungkin bakal terjadi teman-teman kamu dapatkan gitu ya. Rezeki tadi sangka-sangka juga sama, ya kan. Jadi mungkin secara indikasi ya peluang, ya aku melihat memang kamu berpotensi banget menjadi orang kaya raya. Ya orang yang sangat kaya raya, teman-teman. Tanda-tandanya sih seperti itu. Kenapa? Ya ini tadi dari perjuangan kamu, perjuangan pengorbanan kamu, dan kemudian eh, kamu yakin terhadap Tuhanmu secara spiritualitas seperti itu. Oke. Tetapi memang dari sini cukup menggambarkan juga teman-teman dari kartu ketiga tentang bagaimana sih energi-energi yang selama ini mungkin saja tidak suka terhadap kehidupan kamu ya. Selalu memantau, ya terlihat lagi memantau teman-teman. Kamu lagi bahagia terus memantau. Ya kan ada sebuah indikasi sih sebenarnya mereka itu kepanasan melihat kamu sukses. Bagus ya teman-teman. Karena kamu membalas tanpa menyentuh mereka gitu loh. Ya dengan menunjukkan kesuksesan dan juga keberhasilan kamu, menunjukkan tentang bagaimana kondisi ekonomi kamu bakal meningkat. Ya sebenarnya itu akan menghancurkan orang-orang yang membenci kehidupan kamu selama ini. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries. Yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Nah, bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Aries dalam pekan ini? Aku punya Four of Swords, 4 pedang. Ada The Tower dan aku punya The Hermit, teman-teman. Oke, hati-hati datangnya pihak ketiga yang mulai hadir di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Oke, mungkin nggak semua. Tujuannya adalah ingin menghancurkan. Dan bahkan hadirnya datangnya pihak ketiga ini dia menggunakan cara-cara yang sepertinya sangat-sangat buruk, ya kan? Aku melihat ada energi magic ya sebenarnya, teman-teman, energi penunduk, pemikat, ya kan, penarik. Dan bahkan bukan hanya untuk menarik dia gitu, teman-teman, menaklukkan dia, tetapi kamu juga berusaha untuk ditaklukkan, yaitu dengan dikirimin beberapa energi ya agar
pasangan kamu tuh terlihat benci pada kamu, teman-teman. Ya, jadi ketika ada magic yang mungkin mulai datang di dalam rumah tangga kamu, ya kan, karena adanya pihak ketiga ataupun mungkin juga magic yang dikirimkan untuk menutup jalan keresahan kamu. Ya, aku punya The Hermit. Nah, ini pesan untuk kamu, teman-teman. Lebih tingkatin deh hubungan kamu dengan Tuhan masing-masing ya. Ibadah, ya kan, doa, sholat, zikir, meditasi, puasa, sholat-sholat sunnah, teman-teman. Ya, bersedekah, itu bagus sih. Ya, mudah-mudahan akan selalu terhindar nih. Dan ketika sudah terjadi pun ya yakin ya aja kepada Tuhan, teman-teman ya, kepada Allah, Tuhan semesta alam, maka kamu akan memperoleh sebuah jawaban untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang terjadi. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya The Chariot, ada Ten of Swords, dan aku punya Ace of Swords ya. Nah, oke, sebenarnya sih kamu saling membutuhkan satu dengan yang lain ya, teman-teman. Saling ketergantungan sih. Artinya hubungan kamu sebenarnya cukup rumit. Sering on off ya, sering on off, sering merasakan kekecewaan gitu loh. Kekecewaan ini memang selalu saja identik dengan yang namanya keegoisan masing-masing sih sebenarnya. Coba deh untuk lebih diminimalisirkan banget, teman-teman. Kalian tuh saling membutuhkan, saling sayang gitu. Ya contoh seperti ini, ketika hubungan kalian lagi off ya kan, lagi dan bahkan sering putus nyambung ya kan. Dan ketika udah putus ya merasa memang kehilangan banget. Nah, jadi ketika masih memiliki perasaan seperti itu, coba deh untuk mengendalikan emosionalnya masing-masing. Itu sangat penting. Ke depan bagaimana mudah-mudahan ketika banyak belajar dari beberapa kesalahan yang ada, teman-teman, maka mudah-mudahan ke depan bakal bisa lebih baik kok. Masih ada jodoh yang mungkin bakal ada nantinya ya, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad ya. Aku punya Ten of Wands, 10 tongkat, ada Seven of Cups, 7 cangkir, dan aku punya Justice. Wow. Untuk teman-teman Aries nih yang mungkin selama ini masih sulit menemukan jodoh dan pasangan hidupnya nih. Ya, sulit bertemu dengan Arjunanya, sulit bertemu dengan permaisurinya, ya kan, ratunya, teman-teman ya. Nggak usah khawatir lah ya. Aku akui dari beberapa energi yang mungkin selalu terjadi di dalam kehidupan kamu, ya ketika kamu dekat dengan seseorang selalu saja gagal. Dan kemudian ketika kamu menjalin hubungan, ya kan nggak pernah lama, teman-teman, ya kan? Mungkin 1, 2, 3 bulan, dan bahkan mungkin ada yang hanya beberapa hari, beberapa minggu doang, ya kan? Di situ, jadi harapannya adalah hal yang terbaik. Nah, aku punya justice di sini. Justice ini artinya menggambarkan tentang sebuah kestabilan, keseimbangan, kemenangan, dan keadilan. Ketika kita berbicara terkait dengan keadilan dan kemenangan, teman-teman, ada sebuah indikasi bahwasannya mungkin Tuhan akan segera mempertemukan kamu dengan pasangan yang terbaik, ataupun mungkin juga kamu bakal diberikan keseimbangan, kestabilan tentang masalah ekonomi, materi terlebih dahulu. Itu bisa saja ketika sudah sukses berhasil, nah nanti baru jodoh akan mendekat, teman-teman ya, akan dipertemukan dengan kamu. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Ace of Wands, ada The Sun, dan aku punya Seven of Pentacles. Wow. Melihat dari ketiga kartu ini, teman-teman ya, aku rasa dia orang yang cukup berkomitmen gitu. Meskipun menimbulkan ada sedikit keraguan di dalam diri kamu, tetapi kamu bakal bahagia kok dengan dia. Ada indikasinya seperti itu. Aku punya The Sun, ya kan. Momen-momen yang mungkin belum pernah kamu rasakan dengan energi sebelumnya akan kamu rasakan pada momen ini. Oke. Dan mungkin dialah keberuntungan yang mungkin belum pernah kamu dapatkan ya. Ataupun mungkin kebalikannya deh, teman-teman. Seseorang lagi berusaha untuk mendapatkan kamu, ya kan, mengejar kamu, tetapi kamu masih ragu di situ. Ya nggak usah khawatir sih sebenarnya, nggak usah takut untuk memulai sesuatu hal yang baru juga, teman-teman. Karena kalau aku lihat indikasinya, prediksinya sih bagus. Ya, oke. Next, poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang
berpotensi mendapatkan keberuntungan ya. Aku punya tanggal 10, 16 tanggal 1, 17 tanggal 2, 18, tanggal 25, tanggal 4, 9, 26, 24, dan 20. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.